Next sana gengs, buat lo nih baru kali ini ada konten nawarin kerja. Buat lo yang pengen ngelamar kerja di minimal ya di interview sama Mbak Wirda. Di mana Mbak? Jadi silakan cek IG dan websitenya kita. Katanya tiap tahun ada penyesuaian gaji. Apakah itu wajib di setiap perusahaan dan kalaupun iya berapa persen? Nah itu harusnya perusahaan juga berusaha untuk menyesuaikan dengan kenaikan itu gitu. Tapi kalau bicara soal fenomena orang dalam, kalau diterima kerja karena orang dalam, apakah HRD biasanya langsung menyerah atau langsung diterima atau gimana bisa? Bisa tergantung situasi dan kondisi ya. Next ada gengs, terkadang hidup itu penuh dengan misteri. Dan gue percaya setiap misteri itu pasti ada solusinya. Dan buat lo yang lagi nyari solusi, ini program yang tepat. Dan pastiin kuota waktu lo panjang di episode kali ini. Karena ini episode yang gue yakin sangat dibutuhkan oleh kaum mendang-mending, budak korporat, atau para pencari kerja. Ya kita semua mencari rezeki. Dan di episode kali ini, gue mendatangkan orang yang akan lo temui ketika lo datang ke sebuah perusahaan. Welcome to Intips, informasi dan tips. Kita sekarang udah kedatangan Mbak Wirda. Bener ya, namanya Mbak Wirda ya? Betul. Mbak, FYI, episode ini adalah episode dengan tepuk tangan paling banyak. Yeay! Mbak Wirda ini adalah HRD-nya mereka. Tapi by the way, Mbak Wirda tuh berarti seorang HRD ya? Ya. Oke. Mungkin bisa dikenali dulu nih sama Nextera Gengs nih. HRD dari perusahaan yang bergerak di bidang? Media. Media ya berarti ya? HRD itu kepanjangan apa sih maksudnya? Human Resource Department? Iya, Human Resource Development. Oh, development sekarang? Iya. Udah bukan department? Bukan. Dari dulu? Dari dulu juga Human Resource Development. Ada yang departemen soalnya Mbak. Oh iya, jadi itu ada divisi khususnya berarti yang dedicate buat itu gitu. Tapi kalau sebenarnya secara KBBI itu HRD itu ya maksudnya nama panjangnya ya Human Resource Development. Bedanya sama HCD itu apa sih? HCD? Oh jadi fungsi kerjanya beda. Jadi kalau HRD itu Human Resource Development biasanya mereka bekerjanya itu nggak sekompleks di Human Capital. Jadi HCD itu Human Capital Development. Oke. Nah jadi kalau HRD itu lebih banyak ngurusin orangnya, kalau yang Human Capital itu lebih banyak ngomongin tentang orang dan organisasinya. I see. Lebih ngomongin orang dan organisasinya. Jadi kalau ke HRD itu sebenarnya fungsi pekerjaannya juga ngurusin orang, tapi nggak sekompleks di human capital. Jadi kalau human capital itu sampai organisasinya itu benar-benar diurusin, mulai dari budayanya, terus bagaimana struktur organisasinya, analisa jabatannya, talent mappingnya, talent manajemennya itu semua diurusin. Tapi kalau Mbak Wirda sendiri lebih ke human capital. Human capital. Iya. Oke. Bisa tiba-tiba jadi seorang HRD itu udah pendidikannya apa sih dulu Mbak? Psikolog. Oh psikolog. S1, S2? S2. Menurut lu bisa nggak sih Mbak perusahaan itu jalan tanpa ada HRD? Bisa. Bisa? Bisa, tapi nggak akan lama. Oke, berarti perusahaan ini nggak akan lama. Anggaplah Chris berbicara mau bikin perusahaan The Chris Company misalnya. Iya. Terus gue kayak, udah nggak usah pakai HRD lah gitu. Iya. Langsung aja tektokan sama gue. Tapi gue di samping gue ada dukun gitu yang ngebacain orang-orang kayak gitu. Let's say lah di belakang gue ada orang kepercayaan yang mungkin kayak dia psikolog, tapi gue nggak bikin HRD-nya. Itu bisa nggak bertahan lamanya karena apa, Mbak? Karena gini, kan kita tuh kalau dalam ngebangun satu organisasi, kita kan harus punya mindset bahwa orang-orang itu, karyawan kita itu adalah aset kan. Oke. Karena kan company kita jalan itu karena ada resource-nya di dalamnya kan gitu. Nah jadi kalau misalnya itu nggak di-develop, nggak di-maintain dengan baik gitu, nah itu ya perusahaannya pasti nggak akan bertahan dengan lama gitu. Karena orang-orangnya ya akan cepat bosan, terus mereka juga akan mikir kok jenjang karir gue nggak ada, kok gaji gue segitu-gitu aja, kok nggak ada apresiasi dari kantor dan lain sebagainya. Nah itu kan semua hal-hal yang kayak gitu tercapnya dalam pekerjaannya sebagai seorang HRD gitu. Oke, berarti bisa dibilang HRD itu seperti jembatan antara karyawan, para pekerja dengan
kebijakan perusahaan. Betul. DPR, MPR-nya gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi HRD itu fungsinya lebih kayak penengah. Jadi satu kakinya HRD di karyawan, satu kakinya lagi di manajemen. Jadi menjembatani apa sih ide-ide dari bawah disampaikan ke manajemen gitu. Terus dari manajemen punya kebijakan apa gitu ya disampaikan melalui HRD gitu. Oke, jadi bisa dibilang kalau seandainya perusahaan itu tanpa HRD bisa tetap berjalan, tapi ya mohon maaf untuk mengakomodir orang yang sebanyak itu tidak bisa langsung in touch. Betul, makanya dibutuhkan HRD. Nah makanya sekarang HRD itu namanya beda loh. Kita tuh bukan HRD lagi, bukan Human Resource Development. Tapi kalau di luar dan banyak beberapa company besar sekarang udah pakai namanya HRBP. Jadi Human Resource Business Partner. Human Resource Business Partner. Iya, jadi HR itu as a business partnernya owner ataupun yang punya company-nya. Manajemen. Kayak gitu? Iya, betul. Makanya kenapa kita posisinya ada di tengah-tengah. Ada di satu kakinya buat karyawan, satu kakinya lagi untuk manajemen. Yaitu karena kita bisnis partnernya si owner atau pemegang kebijakan dalam hal ini manajemen gitu. Ya untuk dibantu nyampein ke karyawan. Benar. Setelah dari situ nanti sabar buat lo yang minta tips dan trik menjawab HRD, tips dan trik nego gaji, sabar. Kita di sini dulu nih. Kalau bicara soal HRD, salah satu yang pasti akan ditemui di zaman sekarang tuh, apalagi yang tadi gue sempat bilang ya Mbak, banyak yang viral dan sebagainya. Iya. Ini kan sekarang kita udah masuk di eranya Gen Z. Nah, kalau lu pribadi Mbak, ngelihat Gen Z itu seperti apa sih? Kalau gue pribadi? As a pribadi ya, jangan as a HRD dulu. Iya, as a sebagai personal. seorang pribadi tuh gue seneng tau ngeliat Gen Z. Kenapa? Karena Gen Z itu adalah, mereka tuh punya cara pikir yang unik. Yang kadang tuh di generasi kita atau di generasi sebelumnya itu nggak kepikiran gitu. Karena mereka itu udah melek gadget, mereka terpapar informasi segitu banyak, jadi tingkat kreativitas mereka tuh lebih tinggi sebenarnya. Oke, jadi poin positifnya adalah tingkat kreativitas lebih tinggi. Tapi gimana dengan beberapa fenomena ya? Oknum lah, kita sebut aja oknum biar aman. Di Indonesia lo nyebut apapun oknum aman gitu. Oknum Gen Z yang kayaknya kalau kerja tuh resistance akan tekanannya tuh cetek banget gitu. Misalnya kayak dikit-dikit stres, dikit-dikit healing gitu. Apalah gitu, healing gitu. Mbak, gue minta cuti, gitu. Iya. Gimana lo kayak Itu hal yang biasa sih kalau pendapat gue ya. Normal, karena memang karakternya mereka kayak gitu. Oke. Mereka tuh dibentuk dengan situasi yang sudah sangat instan dan sangat mudah. Jadi nggak bisa kita salahin Gen Z-nya juga. Karena lingkungannya sudah membuat mereka seperti itu. Lah mereka lahir aja gadget udah ada berwarna. Betul. Kan. Nah tadi kan as a Mbak, as a personal, secara perusahaan, Gen Z itu harus diakomodir atau enggak? Betul, harus diakomodir karena mau nggak mau sekarang company siapa yang nggak nerima Gen Z? Oke. Nah makanya kenapa ada isu tentang gap generation di dalam organisasi. Gap generation tuh kayak misalnya dalam satu organisasi itu terdiri dari beberapa generasi. Jadi kayak misalnya ada generasi mungkin di company-company yang udah lumayan berumur ya, udah tua 70 tahunan itu mungkin masih ada yang ngerasa baby boomers, terus masuk ke generasi Y, masuk generasi milenial, baru masuk ke generasi Z. Gitu. Nah jadi orang yang di dalam organisasi itu terlalu banyak generasinya gitu, makanya komunikasinya suka nggak nyambung karena kan cara pikirnya beda. Nah sekarang kayak misalnya ada kubu-kubuan. Iya, makanya ada kubu-kubuan. Kayak misalnya lu kalau ketemu sama Gen Z, apalagi anak Jaksel, bahasanya gimana, beda kan? Beda. Kadang gue lama-lama mundur tuh ngobrol. Kayak apaan sih? Kebanyakan istilah bahasa Inggris daripada konten obrol, misalnya gitu ya. Benar. Nah kayak gitu harus ketemu sama orang yang misalnya dia lahir di tahun 80-an awal atau misalnya di 70-an akhir misalnya kayak gitu. Kayak kan jadi nggak nyambung gitu. Nah makanya kenapa orang suka ngomong, lu kayak mereka kayak nggak tahu adab deh, kok ini Gen Z ngeselin deh gitu kan gitu. Tapi sebenarnya by nature-nya memang begitu gitu, emang karakternya begitu. Oke, ketika ada generasi Gen Z, terus tiba-tiba dia akhirnya kerjanya dalam tanda kutip melempem nih. Karena tadi psikologinya dia kayak mungkin dia kayak aduh panas banget nih pala gue butuh healing dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin tiap minggu lu kasih dia cuti 3 hari dalam seminggu gitu kan. Udah deh lu ke Bali deh. Nih gua ongkosin kan mungkin gitu kan Mbak. Nah akhirnya gimana itu Mbak? Nah makanya ada beberapa, mungkin banyak sekarang ya perusahaan tuh mengakomodir kayak bikin konten untuk perusahaannya gitu. Dan mungkin kalau misalnya kita coba telaah, yang ngisi kontennya itu rata-rata anak-anak yang muda-muda kan. Nah itu salah satu bentuk healingnya mereka mungkin yang bisa difasilitasi sama perusahaan. Nah kalau kita di sini karena memang terutama di media ya, di kita juga ada yang kebetulan kita juga ada yang Gen Z gitu. Nah kita lagi bikin juga salah satu program kayak employee experience. Jadi kita bikin mereka itu bekerja
ya happy gitu. Jadi mereka tetap kerja, tapi mereka punya ruang buat main. Gitu. Ya mainnya gitu misalnya bikin konten, terus misalnya di kantor bikin acara yang lucu-lucu, misalnya gitu. Jadi untuk mengakomodir itu gitu. Tapi cara menilai kinerja seseorang tuh biasanya dari apa, Mbak? Ada banyak item sih sebenarnya gitu. Makanya penilaian kinerja itu nggak bisa cuma dari satu variabel doang. Misal cuma ngelihat dari dia menyelesaikan job desk-nya. Ya nggak fair enough dong gitu. Kalau ternyata dia justru menyelesaikan kerjaannya mungkin ya oke lah dia menyelesaikan pekerjaannya dia. Tapi kan ada sisi humanity yang dia bawa ke kantor kan. Sebagai personal kan. Kira-kira apa sih kontribusinya? Ada nggak sih nilai tambahnya? Ada nggak sih keinginan dia untuk improve gitu. Jadi makanya penilaian itu nggak akan efektif kalau cuma berdiri di satu variabel doang. Jadi harus ada beberapa variabel yang mengikuti. Misalnya kayak di kantor ada training. Nah terus ada karyawan yang mau ikut mau enggak gitu. Nah ini kan kita kantor memfasilitasi untuk room to improve kan. Nah tapi kalau misalnya karyawannya sendiri nggak mau ikut ya berarti kan ada tanda kutip nih kayak ada masalah nih, lo kenapa sih di luar lo harus bayar gitu. Kalau di sini kita kasih free kok lo nggak mau ikutan sih gitu. Apa sih masalahnya? Nah itu bisa jadi salah satu bahan penilaian kita bahwa untuk ngelihat oh ternyata lu masih nyaman nih di posisi lu sekarang gitu. Lu nggak mau improve nih, padahal sebenarnya kebutuhan kedepannya kantor ini tuh butuh improve loh, butuh leader baru misalnya. Tapi kenapa sih lu nggak mau gitu? Nah yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin kinerja, sekali lagi lu nggak bisa berpatokan sama satu variabel doang yaitu job desk-nya. Lu harus lihat ada banyak faktor lain pendukung di belakangnya dia gitu. Oke, berarti pertanyaan berikutnya kalau seandainya Mbak kita bicara anggaplah ini map merah adalah perusahaan gitu ya. Berarti hampir semua keputusan perusahaan yang bersifat internal, kita nggak bicara jualan keluar dan sebagainya. Berarti yang bersifat internal itu mayoritas keputusannya di tangan HRD? Oh enggak dong. Oh enggak? Enggak. Berarti HRD boleh memberikan atau gimana? Maksudnya? Jadi apakah kebijakan itu semuanya ada di tangan HRD? Ya enggak dong. Oh ya mati berdiri kita kalau gitu. Berarti yang mayoritas jadi keputusan HRD biasanya seperti apa? Yang biasanya, jadi nggak ada yang mutlak ya gitu. Makanya kita lebih senang untuk diskusi sama manajemen. Oke, manajemen tuh pengennya apa sih, target organisasinya apa gitu. Terus yang bisa kita support apa gitu. Misalnya kebijakan, contoh deh yang paling tricky banget tuh kebijakan masalah cuti. Ya cuti. Kan cuti. Nah cuti tahun ini gila loh paling banyak kan. 27 hari cuy ya kan. Kalau misalnya kita sebagai company kan ngelihatnya, rugi dong gitu ya. Nah rugi dong gitu. Nah makanya itu juga perlu dipilah-pilih gitu. Makanya untuk hal kayak gini tuh di human capital kita nggak bisa memutuskan sendiri. Kalau misalnya kita bilang, yaudah kita ikut pro pemerintah aja deh gitu, pro pemerintah misalnya gitu, ya rugi company kan gitu. Makanya kita juga harus memikirkan kondisi company-nya. Gitu, jadi kebijakannya nggak bisa mutlak di HC. Jadi memang harus ada kebijakan manajemen yang terlibat di sana. Biasanya manajemen yang paling terlibat tuh, paling sering terlibat kan biasanya kayak HC atau HR atau HRBP apapun itulah sebutannya. Biasa kan ngobrol, ya udah nanti kita bahas dulu ke manajemen ya. Kita obrolin dulu nih ke manajemen. Nah, paling sering tuh hubungannya ke manajemen nih. Secara person siapa sih, Mbak? Biasanya sih bisa langsung ke, ya kalau di kita kan karena bisnisnya range strukturnya nggak terlalu gede ya, biasanya kita manajemennya langsung ke C-level. Langsung gitu. Ke CEO gitu, ya, CFO ya gitu, gitu. Jadi intinya manajemen udah sepakat dulu, oke kita sepakat nih ya, pokoknya cuti 27 hari ini tidak akan memotong cuti tahunan misalnya gitu ya. Oke kita sepakat ya, sepakat baru disampaikan informasinya gitu. Nah kalau ngomong-ngomong soal keputusan nih Mbak, terkait dengan SP1, SP2, SP3, itu keputusan siapa tuh Mbak? Itu udah keputusan mutlak bersama bahkan termasuk sama head-nya. Oh gitu? Iya. Oh berarti hubungannya itu dari, misalnya karyawan ini anggaplah misalnya dia bagian produksi misal. Nah terus head-nya dia adalah head of produksi berarti? Iya. Oh berarti keterlibatan antara HRD sama head of produksi ini diobrolin dulu nih? Iya betul. Ini masih bisa di SP1 nggak? Iya. Apa langsung SP3 aja nih? Iya betul, karena kan karena kita perlu ngeliat dulu nih prosesnya. Jangan tiba-tiba langsung dikasih surat peringatan 1, ya nih pokoknya lu nggak bagus nih udah SP1 konsekuensinya sekian bulan gitu. Nggak gitu gitu. Jadi di kita pun juga harus ada aturan mainnya gitu. Nah yang gue tahu kan SP itu adalah surat peringatan Mbak. Nah sebenarnya SP itu apa sih? Definisi SP sendiri dalam sebuah profesional perusahaan gitu? Surat peringatan. Surat peringatan tuh yang diberikan kepada karyawan kalau memang dia melanggar aturan
perusahaan gitu. Dan biasanya kalau kan SP surat peringatan itu ada bertahap ya, SP1, SP2 gitu. Kok nggak ada SP3 sih, SP3 sih biasanya langsung by gitu. Tapi kalau SP1 ya surat peringatan 1 berarti mungkin kita masih berharap ini adalah surat teguran buat lo gitu. Lu nya introspeksi diri dong gitu kan gitu. Kartu kuning lah. Nah ya kalau di bola. Ya betul. Kalau misalnya SP2 ya kalau SP1-nya masih dalam masa SP1 itu lu masih ngelakuin kesalahan yang sama atau bahkan lebih-lebih gitu ya, kita bisa naikin ke SP2 gitu. Kalau ngomongin soal HRD, biasanya kan berarti kan salah satu gerbang di mana lu akan menginterview karyawan. Benar. Ya dong. Pintu gerbangnya dulu nih. Iya. Gini deh, paling gampang dulu. Ciri-ciri karyawan yang langsung lu tolak. Iya. Biasanya selengean sih. Kayak gue gini? Enggak sih, enggak selengean. Selengean tuh kayak siapa? Pokoknya selengean lah gitu. Artinya, karena kalau di kita, di HRD lah kita nyebutnya ya. Kalau di HRD gitu, kita lebih seneng tuh ngelihat, terutama di company gue ya. Kita tuh lebih seneng ngelihat orang tuh yang punya attitude. Dia punya behave gitu untuk interview. Asli. Jadi kalau misalnya lu datang gitu, ya kamu mau interview? Oh iya. Saya mau interview jam berapa ya gitu. Oh ya nanti ya gitu. Nah kayak lo kayak gitu-gitu sih gue udah males tuh ngadepinnya. Itu sih gue juga males. Nah ya males kan. Tapi jadinya emang beneran ada loh orang-orang kayak gitu. Serius? Serius? Mungkin dia ngerasa dia bisa beli perusahaan itu kali. Iya kali gitu ya. Makanya. Iya. Tapi maksudnya gue sebagai gak tau ya, gue dari kecil tuh diajarin, ya lu dimanapun lu berada, mau lu siapapun ya lu berada tuh lu harus lingkungan baru yang lu harus ini lagi lah. Gitu. Tapi ada yang kayak gitu? Ada yang selengean banget. Ada yang kayak lu datang kayak waktu interview tuh kayak nggak ada energi gitu. Gimana sih? Gitu. Jadi kalau misalnya lu datang duduk tuh males gitu nungguin gini menu aja gitu. Gue udah males juga tuh ngelihatnya. Maksudnya energi yang lu bawa aja tuh udah nggak ngenakin gitu. Vibes lu kurang gitu. Iya gitu. Iya. Tapi kalau kayak rambut, baju dan lain sebagainya, kayak misalnya dia datang dengan attitude, tapi cuman kaosan, terus pakai jeans gitu kebetulan misalnya dia mungkin saat itu gue nggak tahu lah apa alasannya, tapi dia cuma kaosan pakai jeans terus kayak rambutnya kayak gue lah nih, sebenarnya ini model tapi emang keriting berantakan lah misalnya gitu. Berantakan nih rambutnya, itu termasuk karyawan yang akan lo kayak datangnya udah gini gitu. Itu gitu nggak sih? Ya lebih kayak kurang serak aja sih, karena kayak ngelihat lu lagi ngadepin siapa nih gitu. Ya kalau gue sih ngasumsiin bukan judge duluan ya gitu, tapi gue ngelihat kayak dari lu berpenampilan menghadapi orang aja, lu kayak nggak respect gitu. Nah, jadi kontennya tuh lebih ke situ. Jadi bukan karena lu gini aja pakaiannya kayak gini, gue nggak mau gitu. Bukan itu sih, tapi lebih dari itu. Jadi kayak misalnya gestur, terus pakaian, cara kita berbicara gitu. Yang ditampilkan ketika interview itu, yang dinilai itu lebih dari itu loh gitu. Oke. Nah Mbak, lu pernah nggak sebagai seorang HR diperhadapkan dengan kasus yang ini kontradiksi nih antara attitude-nya dia yang kurang tapi skillnya bagus. Ada yang ya gitulah, skillnya bagus banget nih tapi attitude-nya gitu misalnya gitu. Ada, pernah. Terus akhirnya yang dipilih di mana? Yang mana itu? Kita let go aja. Nggak apa-apa. Disuruh gelondorin aja? Iya udah mendingan, iya kalau misalnya dia terhitungnya masih kontrak gitu ya mungkin kontraknya nggak akan kita perpanjang gitu. Karena balik lagi, organisasi kita itu berorientasi pada apa gitu. Jadi kalau misalnya kita memang lebih mengutamakan attitude daripada skill gitu, karena menurut kita tuh skill bisa di-upgrade gitu. Lu bisa dapetin di mana aja. Tapi kalau misalnya attitude nggak ada sama sekali, ya buat apa juga. Percuma dong kalau misalnya nanti kita ajarin, misalnya ada training atau ada kegiatan-kegiatan dari HR gitu. Elunya kayak ngeremehin kita kan juga nggak bagus. Dan jadi contoh nggak baik juga loh buat karyawan yang lain. Bener, nanti yang lainnya ikutan mangkak. Nah, betul. Oke. Jadi harusnya PR gue 1 jadi banyak gitu. Iya, bener. Yang tadi 1, daripada nih ibarat kata kayak kutu lah, daripada dia nyebar mending dipapras 1 iya, gitu betul. Oh, itu akhirnya keputusan, akhirnya kenapa perusahaan biasanya bisa ngasih teguran dulu atau bisa langsung di-cut kontrak gitu. Tergantung, balik lagi ya, tergantung seberapa besar tingkat kesalahannya dia gitu. Tapi kalau bicara soal fenomena orang dalam sebenarnya gini sih, maksudnya gue yakin orang dalam tuh ada lah. Mungkin misalnya kayak gue punya paman gue punya perusahaan, dia mau gue belajar, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang take advantage dari hal-hal yang mungkin memang dia nggak berkompeten, tapi udah lah, yang penting gue kerja aja om, tolong misalnya gitu. Benar. Kembali lagi, kalau diterima kerja karena orang dalam, apakah HRD biasanya langsung menyerah atau langsung diterima atau gimana bisa?
Biasanya tergantung situasi dan kondisi ya. Oke. Kalau HRD-nya mau fight sih ya gitu. Ah. Ya bisa bilang harus ngikutin prosedur yang kita punya ya gitu. Oke. Nah tapi kan kadang HRD itu nggak punya power juga kan Betul. gitu. Karena secara yang ngomong adalah bapaknya langsung. Iya, misalnya gitu ya. Ya, gitu. Katanya tiap tahun ada penyesuaian gaji. Ah. Apakah itu wajib di setiap perusahaan dan kalaupun iya berapa persen, Mbak? Penyesuaian gaji itu apa sih berarti? Gue jujur dulu. Penyesuaian gaji itu kenaikan gaji. Jadi ada kenaikan gaji yang diatur sama perusahaan. Biasanya sih suka diatur di undang-undang berapa persen sih kenaikannya gitu. Kayak termasuk kan kategori UMR kita kan selalu naik ya setiap tahunnya gitu. Nah itu harusnya perusahaan juga berusaha untuk menyesuaikan dengan kenaikan itu gitu. Nah apakah wajib? Balik lagi sih tergantung perusahaan gitu. Berharapnya ini sudah disiapkan sama perusahaan terkait dengan angka kenaikan gaji. Range-nya berapa itu balik lagi ke peraturan pemerintah saat itu per tahun itu dianjurkan untuk kenaikannya berapa gitu. Tapi biasanya nggak signifikan banyak sih. Nggak signifikan banyak. Ya. Nego gaji, attitude-nya gimana, Mbak? Baiknya? Kalau Ini terakhir lagi. Ini bukan nggak ada yang nanyain ya, gue iseng nih. Kalau nego gaji, misal kita udah di dalam perusahaan, nego gaji, attitude terbaiknya itu seperti apa? Nah, ini kan kalau kita ngomongin flow-nya ya. Iya. Jadi flow-nya kalau misalnya lo mau naik gaji, lo ngomong sama atasan lo. Oh ngomong sama atasan dulu, Iya. head-nya? Iya, sama head-nya. Oke. Misalnya gue mau ngomong nih sama lo, Oke. bro kayaknya gaji gue kurang nih. Ah, siap. Kurang berapa sih? Kurang banyak. mau naik gaji apa naik jabatan? Kalau bisa sih dua-duanya ya. Kalau bisa dua-duanya. Iya. Iya. Tapi naik gaji aja lah bro, naik jabatan terlalu berat tanggung jawabnya gitu. Oke, berarti kurang lebih gitu ya? Ya jadi ngomong ngomong dulu sama atasannya, nanti atasannya yang nyampein ke HRD. Ada rencana katanya pemerintah 4 hari, bekerja cuma 4 hari. Serius Mbak? Iya, Oh iya? betul. Berarti kerjanya cuma berapa hari dong Mbak? Kita kan kalau kerja itu cuma 5 hari, Senin sampai Jumat. Oke. Ya kan? Nah pemerintah bikin aturan baru untuk 4 hari. Berarti ada libur sehari di hari Jumat. Jumat Sabtu libur tuh? Iya, Jumat Sabtu. Minggu udah nggak usah di Lo nggak nanya tujuannya buat apa? Iya gue nggak tahu. Oke, tujuannya untuk bisa menekan tingkat stres karyawan. Sebenarnya penyebab paling gedenya apa sih? Sebenarnya penyebab paling gede dari stres itu sendiri kalau dari kacamata gue adalah cara pikir sih. Mindset, semuanya udah kayak mindset. Iya. Tapi kan kalau misalnya mindsetnya ngerasa kayak emang ini tanggung jawabnya gue, ini adalah bagian dari perjuangan gue, ya udah harusnya happy aja kan gitu. Ya kan nggak perlu dibikin stres juga kan. Bener. Oke, nah ini yang sering terjadi juga nih Mbak. Oke, anggaplah biasa kan orang selesai kuliah dia pasti ngelamar kerja. Setelah dia ngelamar kerja, seringkali orang dipanggil. Dalam proses penerimaan itu kan ngasih lamaran dulu. Gue mau sistematis nih. Iya. Lamaran seperti apa yang lo terima dan lo tolak? Lamaran. CV kan? CV. Ya karena CV sama surat lamaran kan beda tuh. Emang bisa? Gue marah deh. Gue kayaknya harus coba sosial eksperimen. Deh. Pura-pura jadi karyawan. Jadi karyawan ya. Iya. Jadi kalau CV itu kan isinya data diri, terus pengalaman kerja kita apa gitu. Nah kalau surat lamaran itu ya surat yang kita tujukan untuk perusahaan, untuk kita ya bahasanya kayak ini loh gue mau kerja di tempat lo Oh gitu. iya. Oke. Kalau biasa berarti lampirkan antara lamaran dan CV ya? Iya kalau di gue sih lebih seneng liat CV aja ya gitu. Sekarang sih masih pakai surat lamaran udah jadul banget. Iya kurang banget. Mbak gue mau masuk dong. Iya. Gitu. Lamaran yang biasanya lamaran. CV yang langsung lo tolak seperti apa? Yang nggak bisa dibaca. Yang paling ini banget deh buat lo. Nih gue pernah nemu. Red flag. Gue pernah nemu CV antara background sama tulisannya udah acak adut tuh. Ada. Kan sekarang diketik Mbak? Iya bener, diketik. Tapi kan terus juga ada template-nya kan? Bener. Kan template CV ada dong sekarang kan. Nah ya pinter-pinter gitu loh milihnya. Ya kan? Jangan nanti masuknya tuh semuanya berwarna pink misalnya gitu kan. Pinky atau misalnya terlalu banyak warna, colorful gitu. Gue jadi sebenarnya lu ngelamar apa sih nih gitu. Oke, itu yang udah pasti lu tolak ya? Ya. Kalau medium keduanya selain dari background, apalagi biasanya? Biasanya sih pasti pengalaman kerja ya. Oke, pengalaman kerja itu udah pasti banget ya. Ya pengalaman kerja. Karena banyak juga CV yang masuk di kita tuh kadang suka nggak relate sama apa yang lagi kita buka lowongannya. Tapi kalau dia berminat gimana, Mbak? Iya nggak masalah juga, makanya nanti masuk ke dalam proses interview. Oke, nah cara ngobrol. Gestur yang red flag banget di kacamata HRD pada umumnya atau dari lu deh Mbak? Jangan umumnya, lu aja Mbak. Iya, gue aja ya gitu ya, kan tiap orang beda-beda ya. Beda-beda. Kalau gue tuh yang gaya defensif gitu loh.
Lo gak sih kayak, nah gitu. Ya, atau gini. Tuh. Kayak takut banget gitu, emang gue mau ngapain sih gitu. Kalau gue interviewnya begini Iya itu juga sih. Itu pertanyaan ya. Oh ya udah mau gimana bro? Jadi kayak lagi ngerum tuh. Duduk di sofa gitu. Iya, Lalu lagi ini senoparty bro gitu. Berarti Kayak yang defensif tuh biasanya udah lo agak mata lo udah mulai. Oke. Gitu, ya gitu. Oke, itu berarti dari gestur ya pertama. Nah, Harusnya gimana? harusnya ketika lu ngobrol sama interviewer kan berarti gini, gue konsepnya tuh mikir gini, ketika kita panggil untuk interview, lu kan secara sadarnya datang kan, dan secara sadar lu butuh dong pekerjaan ini, ya kan? Exactly. Nah berarti kalau gitu gesturnya harus menunjukkan bahwa lu memang interest sama pekerjaan itu. Oke. Nah jadi mungkin gestur duduknya itu ya normal aja ya, duduknya begini. Terus kalau misalnya diajakin ngobrol ya mungkin lu bisa pakai gestur ini gitu, ada gerakan tangan gitu. Terus condongin badan, misalnya gue nanya gini nih, contoh ya, Christian kamu aja. Kamu kenapa sih memilih kantor ini gitu? Karena saya suka dengan warna logonya, Mbak. Gitu? Nah, kayak gitu tuh, gitu. mau sih gue ya. Gini deh, gue mau panggilin teman gue aja yang emang lagi pengen niat buat ngelamar kerja. Mana nih temen gue mau nih ke... Nah ini nih Mbak. Oke guys, kan dari tadi gue udah ngobrol sama Mbak Wirda. Nah maksudnya kita kan dari tadi ngobrolnya tuh udah kayak temen lah di after hour gitu. Nah sekarang gue ngedatengin yang bener-bener emang, udah lu praktekin aja deh Mbak. Jadi kita bener-bener apa nih praktek nih gitu. Ceritanya ini mau ngelamar kerja. Silakan. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang. Jadi hari ini saya lagi mau mencari pekerjaan. Oh oke. Boleh saya buka dulu ya. Iya silakan. Buat posisi apa nih? Yang ada aja sih Bu. Saya butuh banget duit. Baru lulus, iya. Yang adanya aja saya terima aja. Terus kenapa jadinya ke kantor ini? Di luar kelihatannya tuh kayak kalau malam terang gitu Bu. Iya lampunya. Jadi kayaknya besok saya harus kesini nih gitu. Kapal nelayan kali. Malam terang. Padahal company lain di sebelah juga banyak loh yang lampunya ini. Kalau ongkos ojek online lebih deket. Dari rumah saya tuh sering diskon gitu. Oke. Jadi kamu punya skill apa yang bisa kamu kasih buat kantor? Skill saya banyak Bu, tapi saya nggak bisa ngomong soalnya nanti saya takutnya jumawa. Jadi nanti Bu saya mendingan saya praktek aja langsung. Gimana? Gitu. Oke. Sebutin 3 deh. Kan banyak ya. Saya bisa Bu foto nggak miring. Foto nggak miring. Saya bisa lurus nih kalau foto hasilnya cakep. Jadi teman saya tinggi bisa. Terus saya bisa masak nasi. Masak nasi nggak kekerasan, nggak kelembekan, enak pulen. Makanya Ibu nanti cobain dulu aja, saya bisa kok Bu di perusahaan ini, saya yakin saya bisa berkembang. Mau minta gaji berapa kalau gitu? Nah itu sih sebenarnya karena saya butuh banget, dia terserah Ibu aja deh, coba Ibu tawarin dulu, nanti saya nego. Begitu ya? Ini Mbak, saya kembalikan lagi. Boleh keluar aja dari kantor ini. Saya nggak salah. Bentar dulu. Tahan dulu sampai sini, Mbak Wirda, tahan dulu. Gue mau nanya dari fisik dulu. Lu ngeliatnya ada nggak dari contoh beliau ini yang jangan sampai ditiru sama Nexera Gengs ketika ngelamar kerja? Oke, dari penampilan dulu ya. Penampilan dulu. Mungkin dari dandanan kali ya. Dandanan, iya kurang menor. Terlalu menor gitu. Jadi ya dandan sewajarnya aja gitu. Ya kan sekarang juga banyak kan itu video-video di YouTube gitu yang no makeup look gitu. Ini kelihatan makeup ya Mbak? Makeup banget. Mau makeup banget. Tips pertama adalah dandan sewajarnya. Ya betul. Kalau untuk pakaian gimana Mbak? Nah kalau untuk pakaian, usahain juga pakai pakaian yang nyaman dan agak formal. Ini kan terlalu pendek, terus juga nggak terlalu nyaman kan kelihatannya gitu. Jadi kalau interview usahain ya pakai baju yang nyaman dan tidak terlalu pendek dan nggak terbuka ya. Jadi agak tertutup. Misalnya boleh pakai blazer, pakai kemeja yang nyaman gitu. Semi formal yang inilah ya. Ya. Tapi balik lagi ya ke masing-masing perusahaannya. Nah. Terus abis itu dari cara dia ngobrol sama nego gaji deh Mbak. Nego gaji gimana? Nah berarti kalau nanti ada pertanyaan dari HRD, kenapa sih kamu memilih kantor ini gitu? Pastiin kita itu udah searching duluan, udah googling, udah tahu, udah riset dulu si company ini tuh bergerak di bidang apa gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk datang kita pengen ngelamar, terus kita nggak tahu nih background company-nya. Karena kan pada suka gitu.
Kamu kenapa ngelamar? Iya, karena skill saya bisa ngasih kontribusi lah buat perusahaan. Kamu tahu nggak perusahaan kita bergerak di bidang apa? Iya, media sih gitu. Tapi kan nggak tahu detail medianya apa gitu. Makanya kenapa research tuh penting banget gitu. Lo apalagi sekarang udah banyak banget lah ya kalau misalkan udah ibarat bicara research, googling ada, Instagramnya ada dan sebagainya. Itu hal yang paling penting banget gitu. Jadi buat kita yang sebagai orang yang nge-interview, itu jadi red flag juga karena esensinya tuh gini, kalau lu aja nggak tahu kenapa lu harus datang ke kantor ini gitu, gimana caranya kita juga bisa tahu kalau lu bisa kasih kontribusi buat perusahaan. Tapi Mbak, ini gue nanya dulu nih terkait dengan hal ini. Kalau gue jawabnya agak-agak sosok menjilat yang gimana gitu. Itu gimana tuh? Maksudnya kayak misalnya, iya saya melihat karena perusahaan ini punya ini yang bagus gini. Itu kan kayak terlalu over banget. Yang itu lebih bagus kayak gitu atau better jangan? Better jangan dilakuin gitu. Karena biasanya kalau kita recruiter itu punya sense untuk ngelihat ini tuh orang tuh lagi lebay ngomongin tentang perusahaan biar kelihatan oke gitu. Jadi itu juga nggak bagus gitu. Ya pokoknya bicaralah seadanya yang lu rasa kayaknya lu bener-bener paham tentang company ini tuh bergerak di bidang apa. Makanya salah satu tipsnya lagi kalau misalnya kita mau masukin lamaran ke dalam satu perusahaan, lu make sure bahwa lu tahu gitu pekerjaannya apa. Nanti gue akan di posisi apa gitu. Dan di sana itu lagi butuh apa. Jadi jangan tiba-tiba datang nyebar CV kan sekarang banyak banget tuh. Di job portal kan banyak kan. Terus tiba-tiba barbar tuh nyebarin CV kemana-mana. Padahal juga nggak relate sama apa yang lagi kita cari gitu. Yang paling penting Mbak, tips nego gaji. Nah kalau nego gaji tadi, negonya berapa? Bilangnya apa? Terserah Mbak aja. Terserah Mbak aja. Saya mau gaji dia 100.000. Ini red flag berarti ya? Iya. Jangan terserah ya? Kalau misalnya seandainya anggaplah dia jawab gini. Coba jawab gini. Saya kan kayak Mbak. Samain nama ibu aja Bu. Gitu. Kayak gitu Ya itu juga nggak ngena sih gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, oke, kalau gitu kamu mau kita gaji berapa? Nah ini juga pentingnya kita googling dulu, pentingnya kita untuk cari data sebanyak-banyaknya gitu. Adalah untuk memastikan bahwa range gaji kita itu ada di range berapa sih? Karena kan sekarang udah banyak banget artikel yang ngebahas, terus riset yang ngebahas tentang salary setiap tahunnya. Di masing-masing pekerjaan. Bahkan di masing-masing bidang. Bukan cuma UMR ya? Bukan. Jadi misalnya ada beberapa survei tentang salary di tahun 2024 itu mereka udah lengkap sama bidangnya. Misalnya bidangnya bidang media, bidang teknologi, itu beda gajinya. Mereka punya range gaji sendiri gitu. Itu kita perlu tahu dulu, kita tuh positioningnya ada di range berapa sih gitu. Nah seandainya nih Mbak, Mbak ini kan tadi fresh graduate. Idealnya nego itu apakah di bawah UMR atau pas UMR? Atau di atas UMR justru? Jadi ini dibalikin lagi. Nih tipsnya ya kalau ditanya tentang gaji ya gitu. Oke, kamu mau digaji berapa gitu. Ada baiknya tadi yang pertama lu harus riset dulu kan gitu. Salary-nya yang common di Indonesia untuk posisi itu berapa. Terus ketika ada ditanya nanti lu mau digaji berapa, lu bisa jawab gitu. Oke, berdasarkan range yang sudah saya pelajari dari berbagai macam survei tentang gaji gitu. Untuk posisi saya di bidang ini, misalnya di bidang media sebagai kreatif misalnya gitu. Itu ada di range misalnya 5 sampai 7 juta gitu. Nah, ini kalau misalnya ditanya saya mau spesifik berapa gitu, saya sih berharap gaji saya ada di misalnya berapa angka yang bisa kira-kira menghargai kompetensi lo. Misalnya karena range ada di 6 sampai 7, saya menawarkan diri untuk ada di meminta gaji di range 7 gitu. Nah, biasanya nanti dari perusahaannya akan bilang, ada beberapa perusahaan yang bilang, aduh kayaknya kita nggak bisa gaji segitu deh karena terlalu tinggi gitu. Ada juga yang nego akhirnya. Iya, gitu ada juga yang nego akhirnya. Tapi at least lu udah tahu dulu gitu. Apakah ya mau di UMR-kah atau di bawah UMR-kah, ya balik lagi. Lu harus riset dulu untuk positioning itu berapa gitu. Gimana Mbak? Masih mau tetap ngelamar di sini? Enggak, kayaknya saya langsung ditolak ya ini ya. Iya, ya udah deh, saya cari keluar aja deh dulu ya. Kerjaan lain aja. Makasih ya Bu. Nih cari gedung yang paling kinclong warna lampunya ya. Makasih ya Bu. Tadi Mbaknya tuh kayak ya udah akhirnya ya udah cari perusahaan lain. Tapi biasanya kan ada yang gini. Ya udah Mbak, terima kasih atas waktunya. Akhirnya bisa ngomong gitu tuh. Nanti kita kabarin lagi. Iya. Ya banyak juga sih yang kayak gitu. Gue juga dulu pernah ngalamin juga sih. Oh lu pernah menjadi korban? Gue pernah juga kayak gitu. Dan pernah melakukan juga? Dulu, ya syukurnya bukan gue ya. Nah karena pengalaman gue tuh nggak enak gitu. Karena maksudnya ketika kita ngelamar kerja itu kan sebenarnya harapannya kita dapat
dapat apa ya? Dapat feedback lah gitu kan gitu. Nah, kalau di kita sih sekarang balik lagi ya dari company di sini nih gitu. Kalau kita sih sekarang memang 2 minggu ya kita kasih jatahnya 2 minggu. Jadi diinfo, jadi diterima tidak diterima dia akan kita info. Oh komit ya? Iya. Tuh. Tapi balik lagi tergantung perusahaannya. Iya, betul. Kalau perusahaannya memang mohon maaf setelah kita obrolin apapun bahasanya lah tidak dapat diterima atau lain sebagainya itu tetap diinfoin, diterima juga ada infonya. Iya betul, karena itu juga secara psikologis akan membuat kandidat yang datang ke kita itu juga lumayan tenang kan. Artinya kalau memang gue nggak diterima di sini ya berarti gue bisa cari tempat lain. Jadi kayak nggak digantung, nggak bertali gitu loh. Bener. Oke, ini sebenarnya banyak sih sebenarnya, tapi mudah-mudahan lo udah pada dapet tipsnya ya dari tadi obrolan yang bisa lo petik-petik satu persatu gitu. Kurang lebih seperti itu informasi yang dapat kita gali dari Mbak Wirda, luar biasa tepuk tangan. Oke, buat Nextera Gengs, obrolan ini gue harap bisa jadi obrolan yang bermanfaat ya. Dalam artian bukan cuman buat lo yang mau ngelamar kerja, bukan cuman buat lo yang galau mau menghadapi ARD, karena ada Mbak biasanya mau ngadepin ARD, dia tuh udah panik duluan, biasa ada yang kayak gitu ya. Kayak ngeliat HRD tuh kayak ngeliat guru BP, kayak ngeliat apa ya, polisi lah kasarnya gitu, kurang lebih ada yang kayak gitu. Tapi artinya tinggal bagaimana kita polite aja gitu ya. Iya, betul. Terus ini juga penting informasi tadi buat teman-teman yang baru mau bikin perusahaan, kan biasa sekarang banyak ya. Namanya? Startup gitu ya? Startup gitu, buat teman-teman yang mau bikin startup dan mungkin usaha, inget HRBP itu dipentingin banget. Ternyata penting. Lu bisa sustain, tapi nggak lama. Sekarang lu mau lama, panjang atau pendek kayak anak-anak di sini nih. Panjang mamanya. Makanya anteng dari tadi. Mbak Wirda sekali lagi thank you ya. Thank you ya. Kalau mau diinterview sama lu, ngelamarnya kemana? Oh lagi nggak buka? Nggak apa-apa lah ya, bilang lagi. Iya. Boleh ya? Nih, Nextera Gengs buat lu nih, baru kali ini ada konten nawarin kerja. Buat lo yang pengen ngelamar kerja, di minimal ya di interview sama Mbak Wirda. Di mana Mbak? 1011.id. Jadi silakan cek IG dan websitenya kita. 1011. Bukan itu, tulisan ya, 1011 angka. Oke, angka. 1011.id. Lo ngelamar di situ guys. Ntar lo ketemu Mbak Wirda. Itu pun kalau diterima. Oke, sekali lagi thank you. Mbak Wirda terima kasih. Nextera Gengs thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar kira-kira ada masukan apa yang bisa kalian masukkan ke sini. Atau mungkin ada apa ya, pertanyaan atau mungkin tips-tips yang Chris, gue pengen tips ini dong, tips ini. Tulis aja di bawah, nggak usah sungkan. Oke? Nanti kita wujudkan. Kalau nggak terwujud, tenang, ada Mbak Wirda. Chris berbicara pamit, Mbak Wirda pamit. Tim juga pamit. See you on the next episode. Bye-bye!